Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Pak Acep Mahmudin, SPD MSI, Kepala SMA Negeri 21 Jakarta, Sekolah Penggerak, dan juga rekan-rekan guru CGP Angkatan 7 tahun 2022-2023. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala nikmat dan karunia pada kita sekalian sehingga pagi hari ini kita diberikan kesehatan dan dapat diberikan kesempatan untuk berkunjung ke tempat Pak Acep Mahmudin, Kepala SMA Negeri 21 Jakarta, dalam rangka memenuhi salah satu tugas dari CGP Angkatan 7, yaitu wawancara kepada kepala sekolah. Alhamdulillah Pak Acep, kami memang sengaja memilih kepala sekolah penggerak karena tentu kurikulum merdeka dengan sekolah penggerak ini berjalan beriringan, di mana sekolah penggerak adalah merupakan sekolah yang menjadi pionir untuk pelaksanaan kurikulum penggerak ini. Izinkan Pak Acep, kami berlima, saya Jundan, ini Pak Yahya, Pak. Yahya, Saya Pak Asep Brady. Saya Dian Triani. Saya Yosi Triani. ya kami ingin mewawancara Bapak terkait dengan bagaimana Bapak selaku kepala sekolah mengambil keputusan ketika keputusan yang harus diambil itu dalam posisi yang sangat dilematik atau dilema etika. Untuk itu pertanyaan pertama tentu akan dimulai dari silakan. Terima kasih Pak Jundan. Pertanyaan pertama ya Pak ya. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, pertama kita punya perkenalkan dulu ya, saya Acep Mahmudin, Kepala SMA 21 Jakarta. Yang tadi disampaikan SMA 21 adalah sekolah penggerak, dan kebetulan saya juga saat ini sedang diberikan amanah sebagai Ketua MKKS SMA DKI Jakarta. Baik, terkait dengan pertanyaan pertama tadi, sekolah itu kan punya aturan main ya, ada SOP yang kita miliki, yang kita sepakati, di mana SOP itu seluruhnya dibuat oleh warga sekolah, kemudian dikawal atau dilaksanakan oleh warga sekolah, dan tentu dievaluasi juga oleh warga sekolah. Siapa itu warga sekolah? Mulai dari kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, kemudian orang tua siswa, dan tentu siswa yang ada di sekolah yang bersangkutan. Nah, kita mengidentifikasi dengan hal-hal yang terkait apa yang ada di sekolah ini, misalnya terkait dengan tata tertib. Nah, apa saja yang boleh, apa saja yang dilarang gitu ya. Misalnya bagaimana dengan aturan penggunaan pakaian. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan hal-hal sanksi dan seterusnya atas pelanggaran yang dilakukan. Nah, jadi kita mengidentifikasi itu. Kemudian jenis kegiatan kita, misalkan ekskulnya apa saja yang ada di sekolah ini, ya. Nah, itu perlu kita rumuskan, karena kalau tidak nanti dalam jumlah yang tidak tertentu, kemudian tidak ada kesepakatan apa-apa, mereka mengusulkan itu semua. Nah, kalau itu yang terjadi, tentu kita nanti akan kewalahan ya dalam mengelola sekolah itu. Saya kira itu. Ya, baik. Terima kasih. Saya melanjutkan pertanyaan berikutnya ya Bapak. Selama ini, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan seperti itu? Nah, ini yang perlunya ada
tim kerja ya, tim kerja, teamwork itu yang pertama kan di sekolah ini ada wakil kepala sekolah yang membidangi dari masing-masing jenis kehususan permasalahan yang dikawalnya ya. Ada bidang kurikulum, ada bidang kesiswaan, kemudian ada bidang sarana prasarana dan humas. Nah kemudian pada saat kita ketemu sebuah masalah, tentu secara berjenjang harus kita diskusikan. Misal informasi dari pembina OSIS misalnya ya, terkait dengan sebuah pelanggaran. Nah begitu apalagi ini pelanggarannya misalnya kasusnya agak agak berat ya. Contoh misalnya penyalahgunaan narkoba ya, atau hal lain lah yang agak berat itu. Nah kemudian pastinya begitu ada pelanggaran dari siswa, maka pembina OSIS laporkan kepada biasanya ya kepada kepala sekolah misalnya atau kepada wakil bidang kesiswaan. Nah maka saya sebagai kepala sekolah itu akan mengundang ya, tentu yang pertama kita undang wakil kesiswaan terlebih dahulu kalau ini kaitannya dengan pelanggaran tata tertib. Nah kemudian setelah kita paham seperti apa, baru kita bawa ke tingkat yang lebih tinggi, para wakil kita kumpulkan. Kalau cukup di sana maka kita putuskan itu. Tapi kalau ternyata harus lebih besar, misalnya ada kompresi kasus ya, kita melibatkan dari bimbingan karir, dari wali kelas, maka mereka akan kita ajak bicara. Sehingga apa yang akan kita putuskan itu tentu sudah diketahui oleh semua, termasuk yang ada di tataran pengambil keputusan. Seperti itu. Ya, baik Pak. Menyambung dari pertanyaan-pertanyaan tadi, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan Pak selama ini? Ya, pertama kita mengidentifikasi dulu ya jenis permasalahan ini apa. Tadi saya sampaikan kalau itu terkait dengan akademik misalnya tentang kenaikan kelas, tentang bagaimana struktur kurikulum gitu ya, tentang apa pembagian tugas. Nah, itu kita ajak wakil bidang kurikulum biasanya. Nah, kita coba identifikasi, kita bikin analisis seperti apa gitu kan sehingga pendistribusian saat jam mengajar misalnya nanti pas. Kalau ada masalah lalu kira-kira seperti apa penyelesaiannya. Misal kalau jamnya itu terlalu sedikit gitu ya, maka kan harus ada penyelesaian lain selain kewajiban mengajar 24 sampai 40 jam misalnya. Kalau itu sudah dipenuhi, ternyata masih ada kurang, berarti kita lagi menginventarisir lagi apa kira-kira yang bisa disisipkan nanti untuk menutupi itu. Itu kalau kaitannya dengan kurikulum. Seperti juga demikian tadi saya pikir langkah-langkah tadi dengan mengidentifikasi, kemudian kita mencari langkah-langkah solusi seperti apa, lakukan analisis yang tepat ya dari solusi yang kita minta tadi. Saya kira itu. Baik Pak, kemudian dari saya nih Pak untuk pertanyaan berikutnya, menurut Pak Acep nih Pak, hal-hal apa saja yang selama ini menurut Bapak dianggap efektif Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Dilema etika ini bisa misal di sini kami memberikan beberapa contoh, ada kasus dilema privasi siswa, kemudian kasus dilema penilaian, kemudian kasus dilema kode etik guru Pak. Misalkan kode etik guru artinya ada yang guru yang mematuhi kode etik secara profesional yang kemudian melaporkan ada guru yang melanggar kode etik gitu. Kemudian ada dilema pelanggaran kebijakan sekolah. Nah itu menurut Bapak hal-hal yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut gimana Pak? Kalau saya lebih condong
win-win solution seperti apa ya. Dari yang terbaik. Jadi iya betul, jangan pernah kita selalu menghukum ya tanpa ada solusi. Kemudian juga kita selidiki sebenarnya masalahnya apa yang terlihat saja atau gimana. Ya, tadi misalkan ada contoh, paling tidak 2 contoh lah. Misalnya ada guru yang sering terlambat. Ya. Kita kalau bawaan emosi kita, tentu kita ingin memberikan teguran. Ya, kalau perlu langsung teguran 1, teguran 2 dan seterusnya. Tapi tahukah kita misalnya pada saat itu sebenarnya seperti apa? Ya. Kalau memang karena malas, ya tentu nanti seperti apa iniannya ya jenis punishment yang kita berikan. Tapi kalau misalnya dia rumahnya jauh ya kan, kemudian mungkin ketiadaan ongkos, walaupun mustahil ya, tapi bagi guru-guru yang honorer yang lain yang kita tahu ya tidak mustahil hal terjadi seperti itu. Nah kalau yang seperti itu ya tentu harus kita agak sedikit perlu ada tingkatan penyelesaian, jangan emosi ya. Pendekatannya beda Pak ya. Pendekatannya beda. Nah terus yang kedua misalnya anak melakukan pelanggaran berat, misalnya terlibat narkoba misalnya begitu ya. Kalau lihat dari sanksi sangat jelas anak itu harus diapakan? Dikeluarkan karena kesepakatan itu sudah kita sampaikan kepada orang tua. Nah, tapi apakah kita hukum sampai sedemikian beratnya ya tanpa ada solusi ya. Nah, kenapa dia sampai menjadi pecandu narkoba? Kan juga harus kita cari seperti apa. Nah, masa depan dari anak itu tetap harus kita jaga, tetap harus kita kawal, kita berikan kesempatan. Pernah saya kejadian ada satu anak, tapi tidak di sekolah ini ya, udah beberapa tahun yang lalu, menjelang ujian nasional sekitar bulan Mei gitu, bulan Maret itu ternyata ada anak yang melakukan pelanggaran dan tertangkap tangan ya, OTT lah dalam sebuah kita ngadain razia gitu ya di kelas. Nah kemudian begitu kita tangkap ternyata terbukti, orang tua kita undang, apa yang terjadi ya, tentu bisa dibayangkan. Begitu kita sudah lengkap ininya, orang tua itu marah-marah semua. Jadi bukan minta maaf dan seterusnya, tapi yang pertama adalah reaksinya pasti marah. Padahal kita belum menyampaikan bahwa akan kita keluarkan, cuma kita sampaikan bahwa temuan kayak gini-gini harus tertulis. Sampai dari pihak RW, dari pihak kelurahan, ya datang ramai-ramai ke sekolah. Setelah tahu anak ini akan diberikan sanksi dikeluarkan. Ya saya masih ingat betapa dramatis sekali, sampai ada yang nangis, sampai yang menyembah, bersujud di kita, sampai dengan juga ada yang sampai tekanan. Saya orang sini, sekolah rumah saya nempel dengan sekolah ini. Saya jaminannya Pak, anak ini anak baik. Ya, tapi faktanya memang terlihat. Nah kemudian begitu kita selidiki lebih lanjut, ternyata anak ini korban yang kebetulan orang tuanya bukan tidak serumah, rumah itu sedang dibetulin, kemudian dia kontrak. Nah, kontraknya ini dia bersama kakaknya yang sedang kuliah. Nah, jadi ternyata kakaknya itu membawa teman kuliahnya untuk pesta narkoba di situ. Jadi anak ini malah jadi korban kan. Ya, begitu kita kasih tahu, ternyata orang tuanya malah berbalik terima kasih. Saya bilang beruntung ini anak tertangkap, bukan cuma dia tapi kakaknya pun. Ya mudah-mudahan bisa apalagi kalau misalkan ini kita laporkan ke kepolisian, bukan cuma sekedar anak yang tidak sekolah, tapi akan ada risiko lain. Nah, akhirnya itu anak kita keluarkan. Tapi pada saat yang sama kita juga mencari sekolah
yang bisa menampung itu dengan catatan, dan ini paling berat sebenarnya buat kita juga. Jadi jaminannya lah kita, Pak, apalagi kita kan sekolah negeri ya, pastinya kalau negeri lagi kan susah. Iya. Waktu itu pasti ke swasta. Ada apa nih Pak anak? Enggak ada apa-apa. Kita nggak cerita bahwa dia pernah itu. Pasti ini anak ada masalah, dan ya apapun juga sekolah harus mengambil langkah seperti ini. Tapi jaminannya saya dan para guru di sini, saya yakin anak ini bisa selesai di sekolah bapak atau sekolah ibu yang akan dia hadir di dalamnya nanti melanjutkan di situ. Berat itu kita ngomongin, meyakinkan, tetapi akhirnya orang tua juga senang. Ternyata oh ya Pak, kalau begitu saya siap meskipun harus mengeluarkan biaya lagi ya, dan akhirnya dia lulus bukan dari sekolah kita tapi dari sekolah yang lain. Nah ini dampaknya apa? Dalam beberapa waktu setelah kelulusan sudah lama, ternyata anak ini juga masih suka komunikasi ke sekolah. Nah, ini itu jadi hidup solusi kita. Jadi memang berat gitu ya pada saat kita melakukan keputusan, tetapi tetap harus ada solusi, win-win solution tadi gitu. Baik, terima kasih Pak Acep. Jadi kalau boleh digarisbawahi, langkah terefektif adalah win-win solution gitu Pak ya. Saya melanjutkan pertanyaan Pak Yahya, Pak Acep. Hal-hal apa nih yang selama ini Bapak anggap merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan, terutama keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Ya. Yang paling terlihat tentu ada pertentangan batin ya antar kita ya, itu tadi. Jadi sebenarnya kita kalau mengikuti hati nurani pengennya begini gitu kan, karena sangat jelas. Tetapi pada sisi yang lain ya tadi kita melihat masa depan anak misalnya, atau tadi ada kasus kalau guru ya tentu kita lihat kenapa masalahnya itu. Dan dilalahnya ini kan tidak mungkin kita ceritakan ini kepada semua, kan, apalagi kalau hal yang sangat mendasar, biarlah ini ditelan sendiri. Nah, sehingga kita harus komunikasikan dengan yang lain dengan cara yang berbeda gitu ya. Penyampaiannya itu tantangannya. Nanti mungkin bisa dirasakan lah, cuman ini off the record ya, kalau ini nggak enak di sini. Ada lagi yang lebih berat lagi seperti itu, terkadang bahkan mungkin bisa menyangkut kedinasan kita ya, dengan berbagai jenjangnya dan seterusnya. Karena itu kalau kita sudah jadi pimpinan gitu misalnya, maka tentu harus bijaksana dan bijaksini gitu. Bijaksana dan bijaksini. Jadi tadi yang win-win solution tadi. Jadi pada saat kita menyelesaikan masalah itu, jangan emosi, jangan coba ngikutin hati nurani, jangan ikutin bagaimana letterlek kejadian itu, tapi juga gunakan hati nurani kita pada saat kita harus memutuskan. Dan itu sepertinya butuh pengalaman. Jam terbang, betul. Ya, kita tahu ini setelah nanti kita ada di posisi itu. Ya. Kalau belum, ya paling kita juga dicerca, lu bisa ngomong katanya gini, dan seterusnya. Tapi begitu yang bersangkutan ada di posisi kita, ternyata jauh lebih berat mungkin. Seperti itu. Ya, Pak. Jadi memang ada pertentangan batin ya Pak ya, tantangannya. Oke Pak, selanjutnya tadi kan Bapak juga katakan mengenai ada yang guru yang sering terlambat, terus kasus narkoba, ya, seperti itu ya Pak ya. Nah, apakah itu ada jadwal tertentu Pak untuk dalam penyelesaiannya, atau saat itu juga Bapak selesaikan seperti itu untuk hal-hal seperti itu? Kemudian jika memang ada jadwal atau saat itu juga bentuk atau prosedur yang dijalankan seperti apa Pak? Ya, sebagai manusia tentu kita ada insting dan refleks gitu ya. Kejadian yang katakanlah mengagetkan, terus kemudian perlu penanganan cepat, bahkan mungkin hitungannya bukan lagi hitungan hari, hitungan jam harus diselesaikan. Kalau tidak ya gimana gitu kan. Nah,
berakibat fatal, berisiko gitu. Nah, kalau untuk hal yang seperti ini, ya kita harus segera, nggak perlu lagi tanya-tanya macam-macam. Saya pernah kejadian ada anak yang tawuran. Nah, ini kasus yang ini ya, yang apa, yang insidental, yang instan begitu. Kita sudah di sekolah itu sampai jam 5 sore. Kemudian begitu menjelang maghrib baru kita pulang. Sampai di perjalanan masih di tol itu tiba-tiba dari keamanan telepon. Ada anak yang sepertinya diduga belum ketangkap, baru diduga anak akan ada apa terjadi pengumpulan pelajar yang diduga akan melakukan penyerangan ke sekolah lain. Nah, apa yang harus saya lakukan? Nah, saya tanya di situ. Itu tentu katakanlah ini misalkan yang terkini sedang ada lomba basket itu ya kemarin, mendengar ya. Nah, begitu penanggung jawabnya siapa nih? Langsung kita telepon kan, Ibu, betul ada informasi ini, kemudian bukan dia yang melaporkan kan? Oh iya, terus posisi Ibu di mana? Di sini. Apa yang sudah dilakukan? Nah, kita pantau seperti itu. Oh kami kayak gini. Oke, siapa saja yang ada di sana, gurunya atau orang tua atau siapa, disebutin satu-satu. Nah pada saat terlihat misalkan ada juga orang tua yang aparat, ya, kita agak aman, lumayan aman nih, nggak terlalu besar karena kita di tol masalahnya. Terus begitu kita keluar tol, masalahnya apakah sudah selesai, perlukah saya hadir ke lokasi? Nah, ternyata dia dengan orang tua yang kebetulan satu angkatan, satunya Polri. Cukup Pak, sudah kami tangani dengan baik, alhamdulillah. Kirim foto-fotonya ke guru kita, tolong kirim foto-fotonya. Kirim dari foto dan video. Aduh, kita bayangkan itu anak-anak ya. Jadi selesai acara resmi, sempat-sempatnya mau tawuran misalnya. Maka itu kan insidental dan itu butuh kecepatan. Nah, saya juga tidak cuma sekedar bertanya. Ya, kita terus monitor. Kemudian ada guru yang berada rumahnya berdekatan dengan lokasi, maka kita perintahkan tolong dibantu ya Pak, itu ada kejadian silakan segera ke lokasi. Siap ya, khususnya para pembina itu nanti bisa 3 bisa 4 orang. Nah, itu kalau kaitannya dengan yang sifatnya insidental dan segera. Nah kalau yang butuh penanganan panjang, tentu harus kita bikin jadwal ya. Misalnya ada guru yang sering tidak masuk ya, terus yang kedua ngajarnya juga nggak enak, ada komplain dari siswa dan orang tua. Nah ini kan nggak bisa langsung, wah misalnya ibu termasuk yang dilaporkan, langsung kita secara emosional terkaget langsung saya panggil, saya wawancara, nggak mungkin. Nah, kita bikin jadwal kira-kira supaya agak kelihatan banget nih untuk umum, kita bikin supervisi atau apalah namanya gitu kan. Pak supervisinya bukan sekarang, nggak apa-apa, suka-suka saya kan, saya pengen lihat gitu kan, tapi jangan mengarah ke yang kita tunjuk supaya nggak terlalu kelihatan. Hari ini saya mau supervisi 3 orang ini, padahal yang dituju adalah ini misalnya. Kita lihat tuh, terus selesai itu ya baru kita ajak ngobrol, refleksi gitu ya. Nggak usah ya, nanti kan situ kelihatan mana yang ada persiapan ya kan, misalnya modul ajar dan seterusnya itu kan, mana yang asal-asal tampil aja. Oh jangan-jangan seragam semuanya asal tampil, malah jadi itu temuan baru gitu kan. Iya. Kirain tadi kita berharap ada 3 model gitu, ternyata yang ditemukan satu model semuanya sama tanpa persiapan. Oh berarti di sekolah ini misalnya kita butuh informasi awal, karena kalau dianggap mendadak ya seperti itu kondisinya. Setelah itu gimana tuh? Kita punya catatan kecil ya, misalnya dari mulai mungkin kalau perlu bukan sekedar tampilan dia di materi kelas, tapi bagaimana dia
performa dia, pakaian dia dan seterusnya. Kenapa? Karena biasanya kalau yang malas-malas itu kan harus banyak dalilnya. Kalau cuma satu doang mah referensinya kurang ini. Nah, kita itu. Nah, kemudian apakah setelah kita supervisi langsung kita undang tiga-tiganya atau satu? Ya tidak. Kita bersabar lah bikin jadwal gitu. Jadi setelah kita agendakan, misalnya apa tuh tadi kita lihat ya, mau cek nih perangkat pembelajarannya. Berikutnya lagi apalagi. Nah, kalau udah ketahuan banget ternyata ini guru nggak siap misalnya, barulah kita. Kalau saya lebih senang dengan cara humanis ya, tetap tidak perlu pakai kedinasan lah. Kedinasan itu yang paling akhir. Jadi kita humanis, ente gimana sih ngajarnya nih, emang selama ini begini doang nih misalnya, nggak ada persiapan apa-apa. Kok kayaknya sering banget izin ya, mana sih, atau memang jadwalnya penuh ya, ada kegiatan lain, mengisi ceramah, ngisi apa di tempat lain misalnya gitu kan. Kalau dia punya hati nurani ya mudah-mudahan sih ini, tapi kalau dablek ya tetap aja. Nah, kalau dablek banget, dan saya pernah punya, tapi saya insya Allah tidak saya sebarkan ke yang lain. Saya punya yang namanya bukan buku ya, saya kertas aja, namanya BAP itu. Jadi tetap ada buku pembinaan. Walaupun kalau ada PKKS dari mana memang dia minta buku pembinaan ya, tapi saya bukannya kertas per orang saja, jadi nggak terlalu kayak resmi gitu, tapi ntar kita jilid. Nah kemudian kita ajak ngobrol gitu kan, kalau emang udah agak susah juga ya mohon maaf ya, itu saya udah sekian kali di kesini, Bapak tulislah yang kira-kira apa nih, maksudnya apa Pak? Ya tulis aja, misalkan kalau dia terkait dengan nilai misalnya, apalagi kalau udah fatal misalnya ngisi perhitungan nilai salah misalnya, ya harus diakui di situ. Nah, itu jadi sasaran juga ya, itu normatifnya ya. Nah, insya Allah kalau yang guru yang benar ya, tentu sadar dengan itu, tapi kalau yang tidak benar ya memang hidayah juga milik Allah kan. jangankan kita ya kan, pamannya Nabi aja juga kan nggak bisa masuk Islam kan. Innallaha la yahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sama dengan guru juga begitu, dengan teknik juga begitu. Yang penting kita tidak lelah ya. Tetap berikhtiar sampai pada titik maksimal. Kalau hasilnya ya tentu serahkan saja lah kepada Allah gitu, kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya kira itu. Kalau dengar dari cerita Bapak gitu ya, jam terbangnya menurut kami sudah sangat tinggi gitu. Iya nggak sih? Jadi terus juga cara pengambilan keputusannya ini tadi saya garis bawahi humanis gitu ya. Artinya kan banyak hal yang Bapak pertimbangkan gitu ya, sehingga mendapatkan win-win solution dari setiap permasalahan yang ada. Nah, yang mau saya tanyakan berikutnya, ada nggak seseorang gitu atau faktor-faktor yang membuat Bapak itu terbantu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut? Oh pasti ada ya, karena memang background kita ya, masa lalu kita juga kadang-kadang membuat keputusan kita itu lebih ini kita ya mendalam ke kita sendiri, internalisasi kali kalau bahasa premannya gitu ya. Nah saya kebetulan sudah mengajar total sampai sekarang kan 31 tahun, kemudian gurunya 21, sementara kepala sekolah ini tahun ke-10 ya. Memang kalau kita terlalu kedinasan terus capek sebenarnya, karena memimpin sekolah itu kan seni ya, seni berbagi, kita mendelegasikan, jangan one man show ya. Kalau one man show ada sih kepala sekolah yang pengennya semua saya gitu kan. Kalau perlu juga kita bisa berbagi habis dengan teman-teman wakil, teman-teman staf gitu ya, karena kita memang sistemnya pohon faktor gitu ya. Jadi ya tentu saya lebih dekat ke para wakil dan Kasubag PU gitu ya. Nah, tinggal mereka yang menerjemahkan apa yang bisa kita lakukan dari sana. Nah, terkait dengan tadi apakah ada, ya pastinya ada lah orang-orang yang mempengaruhi kita ya,
ya siapa yang mempengaruhi itu? Yaitu orang-orang terdekat tadi. Kalau di sekolah, kalau di rumah mungkin ya mau tidak mau kan jenderal juga kalahnya sama istri jenderal. Takutnya. Tapi bukan berarti kepala sekolah kalahnya sama istri kepala sekolah, bukan ya. Bukan dibawa ke Iya. Masa lalu kita, saya melihat ya, contoh kalau teman-teman yang aktivis di organisasi, itu tingkat kematangannya jauh, lebih bijaksana, lebih tahu, lebih apa tuh kalau ada permasalahan tuh jalan keluarnya apa sih sebetulnya, jadi plan A, plan B dan seterusnya. Tapi kalau dari awal misalkan hanya kuliah saja, hanya belajar saja, dan ternyata di sekolah juga hanya apa tuh namanya hanya datang, ngajar, pulang. Begitu ikut tes guru penggerak lulus, misalnya gitu kan. Tidak ada pengalaman sama sekali. Udah gitu waktu di SMA-nya juga anak mami diantar jemput dan seterusnya. Bagaimana dia menghadapi permasalahan? Ya memang kayaknya kita bakalan kuat dan itu terasanya setelah kita ada di posisi itu ya. Saya kebetulan Allah takdirkan 10 bersaudara. 10 bersaudara, saya anak kedua, kakak saya itu di Cianjur dari kecil. Nah, saya ditinggal orang tua itu 1 bulan menjelang saya nikah. Jadi satu pun tidak ada yang diberikan oleh orang tua, oleh bapak ya, kalau ibu ya, oleh bapak. Sehingga kami betul-betul kerja keras lah gitu ya. Itu kayak cerita di sinetron sebetulnya. Tapi saya ngalami nyemir sepatu, saya ngalami jualan koran dari bus ke bus gitu. Kalau sekarang karena udah banyak online udah nggak gitu. Terus ya jualan-jualan kaca, PMP gitu ya. Saya inget banget. Terus bawa adek nih jualan. Kadang-kadang sengaja sih biar laku maksudnya. Biar pada kasihan gitu. Jadi udah dari dulu sebetulnya itu. Strategi itu. Iya. Dan terlalu banyak masalah dengan begitu. Pak, saya izin pergi dulu, Pak. Ya. Makasih, Pak. Dengan begini dengan permasalahan kerasnya ibu kota dan seterusnya, ternyata ya alhamdulillah saya 9-9-nya yang menikahkan adik dan kakak saya itu saya. Jadi itu aja juga, jadi ibaratnya kita begitu ketemu di sekolah nih masalah masalah lagi kan gitu. Tapi kayaknya biasa aja. Ya kalau resiko memang tidak ada keputusan yang keputusan berat apapun pastinya harus diambil. Jangan kita diam aja seolah-olah tidak resiko, tidak mungkin. Pasti ada resiko dan keberanian mengambil resiko baik benar maupun salahnya ya tentu sebuah tindakan yang kalau saya tindakan yang tepat, yang benar gitu ya, daripada tidak berbuat sama sekali. Nah, jadi apalagi ya maaf nih kalau terkait dengan keuangan, dengan lain-lain. Bayangkan kita belum pernah misalnya ada di pengalaman itu. Kita mungkin lebih banyak pedagogis ya, mengajar konten materi dan seterusnya. Tiba-tiba jadi kepala sekolah, kita harus ngurus RKAS, harus ngurus ARKAS, kita harus paham bagaimana komponen-komponen yang ada. Belum lagi resikonya bisa jadi TGN. Kalau cuma puluhan juta, ratusan juta, dan bahkan masuk penjara mungkin sekarang ini. Nah, kalau kita niat bismillah kemudian itu terjadi, ya sudah itu mungkin kepada Allah, takdir Allah. Tapi kita tetap berikhtiar. Syukur-syukur kita dijauhkan dari hal yang seperti itu. Meskipun pasti ya semua yang pernah jadi kepala sekolah pasti mengalami goncangan itu. Jadi bukan cuma masalah akademik, kesiswaan, termasuk sekarang itu masalah keuangan. Dan itu lagi-lagi membutuhkan pengalaman kita yang mudah-mudahan lengkap. Kemudian tadi siapa yang mempengaruhi kita, ya tadi orang-orang yang syukur-syukur kita bertemannya dengan yang baik gitu ya. Nah, kalau para wakil semuanya sudah niatnya baik, insya Allah aura positifnya juga ke kita baik. Tapi kalau kita juga mungkin kebalikannya, kepala sekolahnya udah niatnya nggak baik sama itunya, ya tentu juga nggak bagus kesananya gitu.
Karena kita tadi saya bilang di awal kan kita tim kerja ya, teamwork tadi. Saya kira itu. Ya, baik Pak. Menyambung dengan yang tadi Bapak sampaikan, ya ini sudah sangat banyak sekali ya Pak. Kami semua tadi sudah mendengarkan lebih banyak ke bagaimana pengalaman Bapak gitu ya. Nah, dari semua yang Bapak sampaikan tadi, menurut Bapak nih apa pembelajaran yang dipetik Pak dari pengalaman Bapak khususnya terkait dengan pengambilan keputusan dilema etika? Ya, pertama kita tetap harus tenang, ya, tenang. Kemudian kita pelajari secara masalah yang kita hadapi itu runtut, ya. Jadi jangan tergesa-gesa. Runtut seperti apa, kemudian kita coba pilihkan jawaban-jawaban yang bukan cuma satu jawaban. Misalnya kalau begini, jawabannya begini, akan begini resikonya. Ya begini, ini resikonya. Ya kan? Contoh tadi misalnya, bayangkan kalau misalnya anak yang narkoba itu tidak kita keluarkan. Wah, jadi sarang berikutnya kan, karena dia merasa nyaman. Terus yang keduanya, anak itu juga ya masa depannya berarti kan aman-aman saja gitu. Tapi pada saat kita keluarkan itu pukulan berat, dan jangan bilang kita nggak jiper kalau kata orang DKI ya. Kita juga jiper itu kan, apalagi kalau misalnya dia ada bandar, ada apa kan, wah jangan-jangan nyawa kita juga jadi taruhan. Iya, belum tekanan mental dan seterusnya. Tapi ya itu tadi, kalau kita tenang, kemudian sesuai dengan rambu yang sudah kita buat, on the track lah gitu ya, insya Allah. Termasuk juga sama dengan guru juga begitu. Kadang-kadang kita resiko disukai dan tidak disukai ya, populer dan tidak populer gitu ya. Kadang-kadang yang penting kita juga tidak arogan ya, tidak mentang-mentang gitu. Kalau sekarang kan zamannya, kalau saya kolaborasi itu di mana-mana, jadi bukan sekedar kekuasaan. Saya kepala sekolah, saya pasti yang paling benar, tidak. Sekarang kita ya kolaborasi lah. Ini teorinya mudah, tapi memang pada saat kita mengalami itu tadi, mudah-mudahan misalkan para wakil juga cocok support dengan kita gitu kan, jangan sampai merasa terbebani. Kadang-kadang ada juga yang begitu kita ada masalah nih, kita harus selesaikan. Katakanlah ini masalah kesiswaan, kadang-kadang yang kurikulum, yang sarpas, dia nggak mau peduli, bukan bagian saya ini, betul, karena ada spesialisasi. Tapi kalau sudah yang agak berat begitu ya tentu semua harus bisa, dan itu kita yang bisa menggelitik ya teman-teman tadi untuk ikut bersama dengan kita gitu. Sehingga tadi ya bisa menjadi support bagi kita dalam mengambil keputusan. Saya kira itu. Baik Pak, terakhir Pak, ini Alhamdulillah selesai semua pertanyaan Pak. Jadi kami Angkatan 7 CGP, terima kasih nih Pak, sudah Bapak menyediakan waktu, kita sudah bisa terbantu dalam menyelesaikan tugas di LMS Pak. Kemudian saya menanti nih Pak, kalau Pak Asep menulis biografi pengalaman yang luar biasa, saya mau baca kalau opini buku. Terus kemudian terima kasih juga sharing Bapak yang luar biasa, banyak yang bisa kita jadikan praktik baik, insight yang sangat luar biasa buat kami semua. Dan ini jadi ilmu yang menurut saya luar biasa Pak. Dan saya udah tahu lah Pak Asep dulu, Pak Asep tuh gimana gitu dari 102 Pak. Udah tenar sama Pak Asep. Oh, tenar. Saya unik Pak, kalau ketemu Bapak di MGP, senior yang ketika saya masuk, misalnya saya udah nyampe nih Pak ya lagi di MGP, itu Pak Acep tuh nyontohin buat praktik baik saya tuh, sama Pak Acep tuh salamin semua, gitu kemudian tuh salamin, jarang sih kayak gitu. Pak Acep, Bu Fauro, Bu Pak Heri yang luar biasa itu. Jadi banyak hal-hal yang inspiratif yang kalau saya sih memang dari awal Pak Acep ini Pak, saya nanti coba ke Pak Acep ya siap, udah gini tuh Pak Acep deh. Ya pas mulai Bapak biografinya udah diamanahin beban yang sangat luar biasa di KDKI, aduh ya Allah Pak
mudah bisa alhamdulillah dibalas Pak. Itu dan terima kasih Pak yang Bapak berikan karakter yang sangat luar biasa dan tadi yang saya katakan ini jadi inspirasi kami semua dan mudah-mudahan kami kita nothing tulus saja ini Pak, kita ngikutin pelatihan mungkin nggak ada tadi alingnya mau ngapain gitu ya, tapi dengan berbincang dengan Bapak jadi tambah semangat. Mudah-mudahan dengan walaupun sampai Juli kemudian ya Pak gini sampai Juli Pak ya Allah Oktober November Desember saya pikir Januari Februari off ya, lanjut Februari Pak, Februari Maret April Mei Juli Pak. 9 bulan bayi udah lahir Itu ya. udah. Dari hamilan udah lahiran Pak. Terima kasih Pak, atas waktu dan kesempatan kami untuk bisa berbincang dan berdiskusi yang sangat luar biasa ini. Sekian dari kami Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.